Emang kayaknya cocok deh kalau kita bertiga bikin game deh, Paps. Kayaknya gitu deh, mantap. Developer, Paps yang mikir bisnisnya, aku promotor. Wah, Cocok banget. Cocok ya? lengkap. Tapi itu bagian daripada yang kita lagi coba lakukan di Kemenparekraf. Ata yuhu Waduh, Ata siapa? Siap. Ata nih Siapa? dia tuh kalau lagi main games nih banyak yang kayak gini sih. Bener nggak Mas Ito? Bener Sampai banget. nggak kedengeran siapa yang masuk ke dalam ruangan. Kedengeran Pak izin, cuman ini namanya kadang-kadang tuh daripada kita lihat sosmed puyeng Pak. Banyak banget dramanya, jadi mending main game-nya Pak. Boleh duduk. Oh, silakan Pak. Kan ini podcast Bapak, pasti saya nanya Pak. Ini podcast Aduh. Wonderful Indonesia. Waduh. Kita ada tokoh games kita di sini, Mas Ito. Ya. Apa kabar Mas Cipto? Baik. Ini seneng banget nih, karena kita udah pengen ngomong tentang game ini lama banget dan nggak ada host yang secocok sama Atta nih, karena Atta Waduh. juga gamers dan Setuju banget. dia ngerti banget tentang apa yang harus dilakukan di industri game, dan ada Mas Cipto. Aku bingung sebenarnya nih. Mas Cipto ini kan aku taunya tuh game tuh sebenarnya gak banyak ya Mas ya. Aku cuma main game Mobile Legend sama FIFA. Oke. Iya, kadang-kadang pernah PUBG gitu pernah. Tapi yang sering main tuh itu gitu. Saya tadi keseruan sih. Sampai keseruan. Cek. Nah, kalau udah pakai ini kita benar-benar podcast nih. Bener-bener Serius berasa nih. podcast ya. Berasa podcast. Katanya aku di sini disuruh nanya nih Pak. Iya. Katanya game favorit kamu apa dan kenapa? Coba dari Bro. Kalau game favorit sih sekarang ini disclaimer ya, game buatan sendiri. Wah. Wes, namanya Kode Atma, ada di Google Play. Hmm. Tapi kalau selain itu, game favorit selama ini judulnya The Witcher. The Witcher. The Witcher. Itu game dari Polandia. Oke. Sejak saat game itu keluar, tiba-tiba di Polandia jadi industri game jadi gede banget. Dan sekarang The Witcher ada di Netflix, salah satu yang paling sukses loh. Itu Bro yang bikin? Enggak, itu dari Polandia yang itu. Oh, tapi yang Bro bikin itu? Namanya Kode Atma, makhluk-makhluk Indonesia punya. Jadi kayak Oh. kita bisa nangkepin hantu-hantu Indonesia, terus habis itu bisa kita pakai buat ngelawan orang lain. Kurang lebih gitu. Itu kayak Dread Out gitu ya, Mas Ito. Bedanya kalau di sini kita jadi, kalau kita sebutnya santet online. Jadi kita Oh, bisa nyantet orang lain, tapi pakai game gitu. Seakan-akan kita punya aplikasi Kalau santet. Dread Out terakhir kali aku main itu kan siswa atau siswi SMA ya, pakai baju SMA gitu, terus ketemu dengan hantu-hantu Indonesia Oh, banget iya. gitu loh. Jadi ada pocong, ada kuntilanak. Iya. gitu. Serem ya. Kalau saya Serem nggak berani banget. main. Serem banget. Karena aku waktu itu pakai ini, Pakai VR. pakai VR, Wah. pakai virtual reality. Main biasa aja saya nggak berani. Dan waktu itu di kantor Dread Out nih, salah satu gagasan dari Mas Ito, itu benar-benar hantu Indonesia tuh ngeri banget, asli. Jadi One of kita the tuh best. kalau memang mengenai perhantuan dan misteri atau ghost gitu, game-game kita sih juara ya. Mantep. Luar biasa ya. Kalau Pak Sandi pernah main itu tuh kan ngagetin banget ya Bro ya. Betul. Kerasa kan? Tahu-tahu ada itu. Aku sih waktu itu masih sayang jantung, Pak. Masih jaga-jaga. Tapi selain itu, kalau Pak di rumah nih sekarang pernah main game nggak sih sebagai seorang menteri? Sekarang sih nggak punya waktu terus terang. Jadi aku dari bangun pagi udah harus setelah olahraga, setelah ibadah, olahraga dan lain sebagainya itu aku cuma bisa ngikutin perkembangan melalui games ini ya, melalui update yang kita punya direktorat games di sini, dan mereka akan kasih tahu karena kita punya beberapa program apa aja sekarang yang menjadi favorit, dan kita ada beberapa kegiatan yang mendukung industri game ini seperti Gamescom, terus ada Bapak Rekraf Game Developer, terus saya juga aku juga aktif kan di PBI Sports. Jadi di sports ini sekarang udah jadi cabang eksebisi PON kemarin. Dan yang menarik di eksebisi ini selain daripada tadi Mobile Legends dan lain sebagainya, juga dipertandingkan satu game lokal ya.
Jadi sekarang e-sports ini di PON yang akan mendatang karena sudah menjadi cabang olahraga di bawah KONI, udah bisa masuk ke dalam agenda resmi dan memperebutkan medali emas juga gitu. Jadi terus terang untuk main gamenya nggak ada waktu sama sekali, tapi untuk diupdate terus nyoba-nyoba kalau lagi ada game baru itu suka juga. Berarti Pak Sandi ini masih update lah ya, karena kan game ini tuh perkembangannya pesat ya bro ya. Karena waktu aku pertama kali main game dulu itu apa ya, dari zaman kita tuh masih buka yang website gitu loh, apa.com gitu kan. Terus berkembang, jadi orang semua main PS. Tiba-tiba ada game handphone yang orang gratis bisa download, dan itu kan jadi gila. Nah, kalau Mas Cipto sendiri ngelihat pasar industri nih ya, apakah industri game buatan lokal ini bisa menjanjikan gitu? Karena yang kita lihat kan game luar ini kualitasnya di atas ya. Kita lihat dari grafik, dari 3D-nya, dari warna. Karena aku pernah lihat misalnya MOBA buatan luar sama MOBA buatan Indonesia kan jauh banget. Dan tipikal orang kita itu kalau ada buatan lokal dijulitin duluan sebelum gamenya itu dimainin gitu. Iya, sayangnya ya. Sayangnya gitu. Gimana tuh menurut Mas Cip? Kalau saya lihat sih kalau di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia, itu game itu salah satu yang sekarang ini udah dalam pasar konten aircraft kreatif gitu ya. Itu sekarang ini industri yang salah satu yang paling gede dan masih tumbuh, bukan cuma paling gede tapi juga masih tumbuh. Jadi kalau saya lihat sih dan industri game itu kan mungkin berbeda dengan banyak aircraft lain ya, yang udah jelas gitu bentuknya. Misalnya kalau buku ya bentuknya buku ya, atau mungkin jadi digital. Kalau film mungkin bisa nonton di bioskop, sama sekarang jadi streaming. Tapi game itu adalah sangat terikat dengan teknologi. Jadi teknologi kan selalu maju dan selalu ada something new ya. Dan begitu juga dengan game. Seperti yang tadi Atta bilang kan, mungkin dulu tahun 90-an kita main di PS. Terus PlayStation gitu ya. Terus habis itu ada main MMORPG dulu zaman ke warnet misalnya, suka bolos dulu. Iya, CS. Siapa yang bisa pada zaman itu? Kan nggak kebayang ya, akan kita semua bisa main game di handphone murah, nggak bayar, gratis, bisa main online sama semua teman-teman kita, nggak usah. Bahkan di saat pandemi kita bisa main masing-masing di rumah. Betul. Itu kan 10 tahun yang lalu kita nggak lihat itu. Nggak kepikir, bener. Begitu juga dengan hari ini, kita nggak lihat 10 tahun lagi ada apa. Dengan adanya setiap kali ada teknologi baru, selalu ada opportunity untuk pemain baru masuk. Kayak baru-baru ini Facebook ganti nama ya, jadi Meta misalnya. Itu kan dia mau bikin virtual reality, mau bikin metaverse, itu kan sebenarnya pengalaman di situ sebenarnya terikat sama game. Interaktivitas itu. Jadi karena game itu adalah industri yang seperti ini, terus-terusan berkembang, terus-terusan berubah, selalu ada tempat baru untuk pemain baru masuk. Jadi kalau buat industri game lokal, sekarang mungkin kita belum bisa menang, tapi setiap tahun akan ada something new pada saat kita bisa masuk jadi salah satu yang pertama di teknologi baru, itu kita bisa tiba-tiba bisa menang. Setuju sih aku, karena sayang banget kalau kita nggak menang ya, karena kalau nggak salah penghasilan setiap game itu di Indonesia sampai hitungannya sampai gila ya perhitungannya. Nih, kayak gini nih. Mungkin salah satu game yang terkenal di Indonesia ya, namanya Free Fire. Nah, itu tuh coba Free Fire misalnya gini, dia tuh sehari dapat 27 miliar rupiah. 27 miliar? Sehari. Per hari, dari Indonesia? Wah, dari seluruh dunia. Seluruh dunia, oke. Tapi, dia itu cuma nomor 8. Game nomor 8 paling sukses di dunia. Jadi masih ada yang di atas 27 miliar sehari. Kan sayang banget, ini sesuatu yang kita belum bisa dapat, dan itu salah satunya paling sukses di Indonesia, dan kita di Indonesia saat ini baru jadi market. Suatu hari kita akan harus bisa untuk ngambil itu. Jangan cuma keluar doang kan duitnya, kita juga harus bikin. Makanya semangat ya semua anak muda. Nah, sekarang kita tanya nih sama yang Pak Sandi nih. Kan Pak Sandi ini biasanya visioner nih untuk bikin ini, bikin itu gitu ya. Ngelihat industri game ini kan berpengaruh nih Pak pada perputaran ekonomi. Apa sih cara Mas Menteri untuk supaya game-game di Indonesia ini bisa bangkit gitu, bisa bersaing sama luar gitu? Pertama mengedukasi dulu ya ke stakeholders, ke pemangku kepentingan, terutama orang tua bahwa
games ini adalah sekarang merupakan bagian daripada ekonomi baru, new economy. Dan games itu seperti apapun yang ada bisa ditangani dengan bijak sehingga bisa mengurangi potensi untuk adiksi terhadap games. Karena biasanya games ini dikaitkan dengan anak-anak yang lupa waktu, sampai lupa ibadah, lupa belajar. Kadang-kadang sampai lupa istirahat, nggak tidur-tidur karena main games. Nah, saya selalu mensosialisasikan dulu kalau nggak diingetin sama orang tua dan sepatu saya nggak diumpetin, saya mungkin main basket sampai jam 12 malam setiap hari sampai badannya benar-benar capek. Nah, ini adalah peran kita sebagai pemerintah untuk terus mensosialisasikan, mengedukasi bahwa games ini bisa menjadi satu industri. Coba bayangkan dari satu IP kayak Pokemon. Pokemon waktu dia launching Pokemon Go itu nilainya diperkirakan hampir mencapai 100 miliar US dollar. Dan itu dari merchandise, kartu, game, dan lain sebagainya. Jadi ini kita perlu hadir untuk membantu agar industri game ini bisa bermanfaat bagi perkembangan pembangunan kita, khususnya SDM dan anak-anak muda kita. Nah, kalau saya lihat lapangan kerja yang diciptakan di industri ini banyak sekali. Mulai dari gamersnya sendiri, team owners, juga sampai kepada game developer, baik juga yang dari segi turnamen creator, terus ada juga komentatornya, ada coach dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat fokus kita kepada SDM dan gimana caranya bahwa industri game ini kan 100% kuenya nih masih banyak ke luar negeri nih. Betul. Karena game-game lokal kita tuh masih belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Gimana caranya kita bisa mendorong supaya game-game lokal kita juga bukan hanya diminati tapi juga dimainkan oleh para local gamers. Nah, makanya kita mendorong agar SDM di industri game Indonesia ini terus meningkat. Ada program tahun lalu, misalnya kita punya program edukasi masterclass for game developers. Ini kita kerjasamakan yang berupa kelas online untuk pelaku game di kala pandemi. Waktu itu kan semuanya di rumah. Dan masterclass ini di bidang game art, game design, game business, dan technical via Zoom. 3 hari ada 150-an yang ikut serta. Terus juga kita punya program Creative Game Developer Incubations. Jadi di sini ada pelatihan soft skill, upskill, dan reskill untuk pembuatan game bagi para pelaku pengembangan permainan terpilih. Sehingga tadi local game seperti tadi saya sempat bicara Manguni Squad, Lokapala, dan lain sebagainya itu akan diberikan pendampingan waktu di awal. Dan 6 tim yang ikut, 6 tim studio game ini, serta 2 solo developer ini bisa naik kelas. Itu sih harapan kita supaya kita pengen kuenya ini ya paling tidak sebagian tuh ada di sini di Indonesia gitu. Dan bisa membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi anak-anak talenta bangsa. Mantap banget. Mungkin yang aku tangkap dari Pak Sandi tadi di awal salah satu yang bikin otakku berpikir orang tua komplain soal anak. Nah, tapi si anak tuh juga bisa komplain, kan sekarang banyak gamer sukses. Nah, aku tuh orangnya paling anti ngabisin waktu main game awalnya, Pak. Aku awalnya anti. Kenapa aku tiba-tiba suka FIFA? Karena di FIFA itu dulu kalau kita nggak main game bola, kita itu kayak paling cemen di tongkrongan. Jadi kalau kamu mau ditemenin sama kita, kamu harus jago main bola, main FIFA. Jadi kalau kamu jelek, kamu dicengin sampai sekolah datang. Ah, ini cupu, gue bantai lu, gitu kan. Jadi dia ngerasa, oh, gue harus bisa nih. Nah, setelah zaman itu udah nggak ada kan, nah itu kan aku sibuknya nyari duit tuh ya, nyari rezeki. Maksudnya kok nggak ada, handphone juga nggak punya, kita main apa gitu kan, PS nggak punya. Dulu rental juga itu kan minjem 2.000 dapat 2 jam kan, kalau ditonjok kan. Bodoh lu.
Tapi waktu aku nggak ada waktu itu ya, mungkin ini cerita ini bisa mungkin para ibu-ibu dan anak muda yang nonton bisa ngambil pelajaran ya. Aku itu mulai kembali main game ketika lihat aku buka di YouTube. Waktu itu tiba-tiba YouTubers game dalam 1 bulan kenaikan subscribernya bisa sampai 2 juta subs dalam 1 month. Jadi dalam 1 hari dia bisa naikkan 50.000 sampai 100.000 subscriber. Dan itu termasuk tergila di dunia. Dan itu YouTuber game itu dari Indonesia. Aku bilang, wah, kalau aku nggak main game, aku ketinggalan nih. YouTubeku pasti kebalap. Karena saking kencengnya kenaikan YouTube game di Indonesia. Aku bilang, wah, oleh saat itu aku lihatlah beberapa game. Ada PUBG, ada Free Fire, ada Mobile Legends. Tapi waktu itu memang lagi top-topnya Mobile Legends. Waktu aku nonton, gila ini kenaikan subscribernya. Waktu itu Just No Limit, aku ingat. Salah satu yang pelopor dan pemain-pemain profesional lain. Dia nelpon tuh dari dia kenaikan 100.000 sampai ke 1 juta. Itu nelponan sampai dia sama aku tuh belajar gimana red card, gimana ini. Dan aku ngelihat dari banyak gamers, dia itu gamers yang kalau ngomong tuh sopan. Nggak pakai kata-kata kasar, nggak apa, tapi dia main game. Dan aku inget banget dulu, dia nge-game itu cuman ngedit videonya di screen record, terus di record ke dia cuman cut di ujung sama di akhir. Kalau nggak salah ya, dia cuman pakai bumper kecil, dan dia cuman pakai green screen seadanya. Dan itu dia penumbuhannya waktu itu kenceng. Disambut waktu itu ada Aura, ada yang aku lihat lagi ya ada Donkey. Dan itu, wah, aku lihat hegemoninya tinggi. Dari situ, Paps, aku belajar main game. Dan aku seriusin, ternyata game ini bisa menghasilkan loh. Nah, anak-anak sekarang ngelihat kayak gitu kan, tiba-tiba Just No Limit bisa punya Lamborghini, punya Ferrari ya kan. Wah, semua jadi pengen main game. Tapi aku ngelihat kesalahannya. Kadang-kadang ini dijadiin alasan anak-anak sekarang malakin orang tuanya. Jadi dia, Pak, minta dong, nih temanku udah beli skin. Kadang-kadang tuh duit 1 juta, 2 juta itu jadi murah di game. Karena untuk gengsi kan. Ketika dia main ke sekolahnya, wah skin gue udah yang baru, lu masih yang itu. Itu jadi gengsi. Dan dia nyusahin orang tua. Nah di situ aku ngerasa nggak setuju tuh sama anak itu. Dan kalau dia bilang, oh itu kok bisa jadi kayak gitu, dia bisa jadi kayak gitu karena dalam sehari dia cuma tidur 3-4 jam. Aku tanya sama pemain-pemain profesional itu, kok kamu bisa jadi top global, kok kamu bisa jadi gini-gini. Saya cuma tidur 3 jam, 4 jam. Makan aja kadang lagi peak hero, tinggal makan main lagi. Dia ngejar ranknya itu, di-push terus. Aku bilang, ternyata memang kalau dia mau jago dan dapat view-nya banyak, kalau nggak dia jago, dia entertaining, dia totalitas main gamenya, bener-bener pakai otaknya, bukan yang sekedar main, ceng-cengan, ngata-ngatain temannya, bukan, tapi dia bener-bener serius gitu. Jadi kalau aku lihat misalnya anak-anak sekarang yang pada nonton, atau orang tuanya yang nonton, kalau anak kamu harus serius, kalau orang tua, kalau anaknya serius biarin, tapi kalau main-main, mendingan suruh belajar, karena nggak semuanya bisa kayak gitu. Iya. Atau diarahkan, karena di industri game ini, e-sports, nggak cuman player. Bener. Ada juga team owner, ada coach, ada promoter, ada sampai tim horenya juga. Jadi menurut saya, kita harus melihat ini sebagai satu totalitas ya. Terutama dari stagnasi penguasaan pasar nasional. Naiknya itu sedikit sekali. Kita dalam 5 tahun dari 2015 sampai 2020, penguasaan pasar Indonesia naik hanya 0,4%, menjadi 0,8%. Berarti kan 99,2% itu ke luar negeri. Nah, I have nothing against luar negeri, internasional. Tapi kan kita punya cerita-cerita, kita punya tradisi-tradisi, kita punya budaya-budaya yang bisa diangkat menjadi satu game yang kuat. Nah, ternyata data di Kemenparekraf di sini bahwa 65% lebih game developer itu mengalami kegagalan saat produksi. Disebabkan kenapa? Kurang dana, kurang skill, kurang SDM, masalah teknis seperti bisnis, pemasaran, infrastruktur, perlindungan legal. Nah, disinilah pemerintah harus hadir. Kita harus lakukan penyatuan gerak, Agi, influencer yang sangat fenomenal seperti Atta, dan
kebijakannya jangan tumpang tindih. Sehingga tadi apa yang disampaikan, potensi dari 1,7 miliar dolar dari industri game ini bisa paling tidak di-retain setengahnya aja di Indonesia. Itu udah bagus banget. Luar biasa. Kalau Agreed itu banget. bisa terjadi keren sih bro. Mhm. Tapi kalau bro sendiri gimana? Apa yang menurut bro jadi halangan nih untuk sebagai developer game di Indonesia? Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kita coba singkat aja. Paling gampang gini, kalau lihat ya di buka Google, kalau di Indonesia itu 75% dari 1,7 miliar tadi, 1,7 miliar tadi mungkin konteksnya adalah itu 30 triliun rupiah ya. Itu duit yang orang Indonesia keluarin setiap tahun main game. Nah, Ya tadi tuh, Itu yang beli-beli minta tuh. duit Iya, papahnya itu. itu. Yang maksa-maksa. benar. Nah, itu 75%-nya adalah game mobile. Ya maklum lah ya, karena kan PlayStation mahal, zaman sekarang PS5 aja 7 juta, ya nggak? Nah, dari si game mobile ini, itu jadi game mobile itu sekitar 1,3 billion US dollar, which means sekitar 20 triliun lah. Itu datangnya dari mobile. Tapi dari 20 triliun itu, 75%-nya itu datang cuma dari 100 game, paling atas. Sisanya yang lain, sekitar 400 ribu game lain yang kecil-kecil, itu berantem makan 25% sisanya. Nah, kita tuh, game-game kita itu masih di situ. Kalau kita mau menguasai pasar sendiri, kita harus masuk ke jadi top 100. Minimal. Bahkan dari top 100 itu, 5 yang paling gede, termasuk diantaranya mungkin Mobile Legends sama Genshin Impact gitu misalnya sekarang yang lagi rame. Itu 5 yang paling atas menguasai 25%. Jadi, winner takes all gitu. Jadi, kalau kita emang mau menang, kita harus sampai ke skala gitu. Tapi skala itu tuh skalanya miliar-miliaran dolar. Kita belum nyampe. Memang perlu perjalanan lah. Nah, jadi apa yang udah dilakukan oleh Kemenparekraf, oleh Mas Handi juga, Mas Menteri, ini misalnya membawa game lokal ke acara-acara yang punya pemerintah seperti PON misalnya, itu adalah metode yang oke untuk bisa ngebikin game kita yang tadinya nggak kelihatan, di satu di antara 400 ribu, itu bisa dilihat sama orang dan mungkin bisa masuk ke top 100 tanpa perlu berantem di skala duit yang raksasa seperti itu. Kayak gitu sih. Problem utamanya itu di skalanya itu. Skala ya. Tapi kan ada juga kadang-kadang game itu bisa viral dengan caranya sendiri. Nggak sekeren itu tapi viral. Contoh, yang apa tuh yang kita main, nanti kita berteman nih semua di salah Among Us ya? Among Us. Oke. Itu kan kayaknya gampang kan. Terus ada game baru, Squid Game. Termasuk download tertinggi. Waktu itu aku lihat. Maksudnya kan kalau dari segi itu kayaknya orang Indonesia bisa deh bikinnya kalau game gitu. Benar, tapi banyak game tersebut kesuksesannya dari keberuntungan. Kayak misalnya si Among Us si Among Us itu sebenarnya sebelum dia super populer, dia udah keluar 2 tahun sebelumnya. Terus developer udah kayaknya nih game nggak sukses amat, ya udah deh kita udahan aja gitu. Terus YouTuber pada tiba-tiba rame mainin, gitu, dari mana dia tahu, ya kan? Emang betul ada, tapi masa kita mau bergantung sama yang kayak gitu, ya kan? Emang kayaknya cocok deh kalau kita bertiga bikin game deh, Paps. Kayaknya gitu deh, mantap. Developer, Paps yang mikir bisnisnya, aku promotor. Wah, cocok banget. Cocok ya? Tapi itu bagian daripada yang kita lagi coba lakukan di Kemenparekraf, yaitu kolaborasi lintas sektor. Jadi dari AGI-nya sendiri, juga dari social media dan dari alternative media, dan bagaimana kita memainstreamkan game lokal. Karena kalau kita lihat kearifan lokal kita tuh banyak sekali. Dan kalau misalnya kita harus utamakan, ini akhirnya game kita bisa menjadi bukan hanya media bermain, tapi edukasi. The gamifications of education itu telah terjadi. Belajar matematik udah pakai game. Belajar biologi udah game sekarang. Belajar banyak sekali udah pakai game, dan bukan hanya edukasi tapi sosialisasi. Misalnya zaman sekarang kita mau sosialisasikan pakai masker, bisa kita create game tentang protokol kesehatan misalnya. Nah, tahun 2020 lalu kita punya program seperti Gelora, Game Lokal Kreasi Indonesia. Ini kita kerjasama sama beberapa studio game dengan memberikan stimulus, dan kedepannya kita juga melihat bahwa putra-putra daerah ini di destinasi-destinasi wisata
bisa memperkenalkan destinasi wisata melalui game. Contohnya kayak Manguni Squad oleh Big Date ya namanya ya. Big Date itu asalnya Manado. Tapi kalau dilihat gamenya itu mencelok di Borobudur, Danau Toba. Jadi destinasi-destinasi yang ada di belakang kita ini ikut terfeature. Dan game ini sudah diunduh 48.000 di 98 negara dan pendapatannya di luar merchandise sudah hampir mencapai 500 miliar. Berarti kan sebuah konsep yang holistik dan kita ingin hadir dari segi pembiayaannya juga. Jadi kita memberi bantuan insentif pemerintah. Mas Yipto cukup familiar dengan BIP di 7 subsektor ekonomi kreatif dan salah satunya adalah games. Jadi biasanya awal-awal mendevelop game itu perlu modal. Nah ini pemerintah yang akan memberikan modal. Ada lagi program seperti nyatakan.id untuk ide-ide kreatif itu diwujudkan dalam permainan digital di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru. Dan yang paling penting pemasaran. Karena begitu udah jadi, ini harus kita dorong karena kita bersaing dengan berapa ratus ribu game yang ada di luar. 400.000 lebih. 400.000 game. Jadi gimana caranya kita punya program. Nah, kita ada program beli game lokal. Nah, melalui e-commerce platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu kita memberikan insentif agar yang memainkan game lokal dengan harga yang didiskon sampai 100.000 di hari game nasional. Ini antara tanggal 2 sampai 8 Agustus. Bareng Mas Yipto juga tuh, 2021 dan kita sudah memfasilitasi melalui kurasi 2 tahun belakangan ini para gamers dan developer itu pergi ke Gamescom dan Tokyo Game Show ya. Jadi ini adalah yang kita udah lakukan. Kisah suksesnya dari IP dari Slap Games yang sekarang dipublish di Belanda via Poki.com. Jadi hal-hal ini menurut saya membuka mata kita untuk lebih berkolaborasi dan harapan kita sih bahwa game ini akan jadi satu industri yang sebesar aplikasi, sebesar mungkin lebih besar dari televisi dan kalau Facebook aja bertransformasi ke arah quote unquote game gitu, berarti kan ini mereka melihat sesuatu yang sangat besar di masa datang. Tapi aku setuju sih sama Paps, maksudnya game ini perkembangannya gila ya. Bahkan nonton live streamnya itu bisa lebih banyak dari penonton bola sekarang. Saya kaget tuh waktu ngundang Just No Limit di podcast Sandi Uno podcast waktu itu. Dia cerita gitu loh, waktu kalau dia main itu yang nonton tuh lebih banyak dari nonton olahraga beneran gitu loh. Jadi ini kan potensi, kalau kita nggak capture sayang banget gitu. Luar biasa sih, apalagi yang kita lihat juga ya bro, atlet-atlet game kita ini di internasional tuh juara semua. Kemarin di Free Fire ya kita juara, di PUBG juara dunia, di Mobile Legend juara. Jago-jago ya? Jago-jago ya, maksudnya kalau menurut bro nih ya, lebih baik sekarang anak-anak muda ini semuanya main atau ada yang develop game. Dan kalau develop game, apakah kita bisa mengejar tuh Free Fire, PUBG, Mobile Legend? Gak usah ngejar Fortnite dulu deh. Fortnite kan pasti PS5 tuh berat tuh. Kita ngejar yang MOBA dulu. Mungkin gak sih di Indonesia? Dan berapa dana awal biasanya untuk orang bikin sekualitas itu? Sebenarnya gini ya, mungkin sekalian nambahin kenapa rame banget orang bisa nonton game. Kan gini ya, kalau kita misalnya nonton olahraga, kita nonton bola gitu ya. Betul. Kan kita bisa ngata-ngatain tuh orang yang di TV, kok kamu payah sih nembaknya ke gawang aja nggak nyampe gitu ya. Kita kalau mau merasakan hal yang sama dengan si pemain bola itu, kan kita mesti keluar cari lapangan, cari 21 orang lain buat diajak main gitu kan. Sulit. Kamu kalau kita nonton orang main game, kita bisa ngata-ngatain gue aja bisa lebih jago gitu. Langsung ngambil HP, langsung main. Cuman butuh nggak nyampe 1 menit udah bisa langsung main sama orang lain. Jadi semudah itu gitu hubungan antara penonton ke menjadi pemain. Semua orang bisa merasakan rasanya menjadi pemain. Padahal kalau kita misalnya mau main bola, mau main basket kan susah ya. Jadi rendahnya barrier itu tuh yang bikin orang jadi suka banget untuk nonton orang lain main game. Seperti halnya juga dengan jadi olahraga profesional gitu. Memang ada orang-orang yang bisa super jago main bola, tapi kan cuma ada satu Messi ya.
Jadi nggak mungkin semua orang jadi Messi gitu. Dan begitu juga dengan cuma ada satu Just No Limit, orang lain mau jadi dia, emang berapa banyak yang bisa. Tapi Jadi kalau di game lain sih banyak sih bro. iya. Ada BTR kemarin juara kan. Ya, uniknya dari game adalah game itu kalau olahraga kayak bola kan nggak ada yang punya ya. Iya. Jadi kita mesti ya main bola tuh begitu caranya. Tapi kalau game akan ada game baru tiap berapa lama sekali yang populer yang ganti. Makanya gamers tuh silih berganti ya. Betul. Nanti abis Just No Limit tahu-tahu yang YouTuber PUBG naik. Iya. Nanti YouTuber Free Fire, Dylan Pros. Tahu-tahu naik YouTuber balik lagi tuh nanti Mobile Legends ada yang baru lagi. Nanti rame Aura, lagi gitu. Donkey, Geng Kapak tuh yang baru kan naik banget cepet banget kan Geng Iya, Kapak. iya. Terus nanti ada Just No Limit lagi, terus ganti lagi gamer. Iya. Bener-bener aku setuju itu bro. Jadi emang gitu dinamikanya Berganti-ganti terus. beda. Kalau memang beneran mau jadi profesional, seperti yang tadi Mas Menteri juga bilang, Sandi juga bilang, mungkin pilihannya bukan cuma jadi pemain, tapi ada macam-macam yang lain. Jadi coach, mungkin dia jago banget, tapi dia nggak menarik orangnya. Jadi coach, jadi komentator, ini harusnya gini, harusnya gitu. Kenapa orang ini ngelakuin ini, gitu kan? Iya. Tapi yang ngata-ngatain view-nya banyak. bener sih. Tapi mungkin ada hal-hal lain, banyak tempat untuk jadi profesional di sana. Tapi juga seperti yang tadi saya bilang ya, bedanya utamanya antara sports, olahraga fisik yang konvensional dengan game adalah game itu ada yang punya. Semakin banyak penontonnya, semakin banyak turnamennya, semakin banyak apa, itu datang ke sebuah perusahaan yang punya gamenya. Kalau main bola, main di lapangan sana, FIFA nggak dapat apa-apa kan, bener kan? Tapi kalau Mobile Legends misalnya, kita main di sini, kita main di sana, ada orang main di sana, beli skin, jadi semua dapat duitnya ngalir lah ke sana. Jadi kalau mau jadi terkenal, masuklah ke industri e-sports. Tapi kalau mau banyak duit, masuklah ke develop. Kira-kira gitu. Luar biasa ya. Semoga ya, bro. Nah, ini kita tanyanya harus sama Paps. Siap. Sama Paps nih. Mungkin nggak Paps, dalam waktu dekat ini bikin turnamen gitu? Aku siap sih jadi yang mau bikin panitianya juga siap. Iya, kita memang udah ada beberapa turnamen, Piala Presiden salah satunya yang lagi kita develop juga sama teman-teman industri, dan kita ngelihat bahwa kekuatan komunitas ini ada di pemangku kepentingannya. Jadi karena pemangku kepentingannya banyak, mereka menyampaikan aspirasi dari pelaku industri, perspektif kita sangat kaya. Makanya waktu kita membangun ekosistem game ini, kan bukan hanya turnamen, tapi ekosistemnya kita mengadakan Baparekraf Game Prime. Dan ini juga kita undang developer dan pelaku industri game untuk mengembangkan karya-karya mereka, dan local game exhibition, seminar, webinar, sampai kepada turnamen e-sport sendiri. Jadi nanti yang turnamen itu nanti kita gandeng AHA. Oh siap. Mantap. Siap. Boleh, Karena Pak. AHA punya juga divisi games kan. Siap, Dan siap. untuk tahun ini adalah yang ke-6 kali Baparekraf Game Prime, dan kolaborasinya sama Asosiasi Game Indonesia, AGI, dan ggwp.id. Ini selama 3 hari, 6, 7, 8 Agustus 2021, kita melakukan bersama AGI kurasi terhadap hampir 100 game yang mendaftar, dan dari total tersebut terpilih 40 game, dan dari berbagai game developer ini kita pamerkan di event ini. Harapannya ini yang nanti etalase yang akan mampu bisa men-challenge game-game luar negeri ini yang jauh lebih populer dan lebih disukai sama market kita. Kita juga harap bahwa dengan Indonesia terus memproduksi, kita bisa bukan hanya mengambil pangsa pasar nasional tapi juga internasional. Nah, yang menarik ini, kemarin ini nih, literally kan teman kita juga, Raffi baru diinvest oleh MTech Group. Dan salah satu yang saya bicara sama teman-teman MTech Group, karena kebetulan punya hubungan baik, yang menarik dari investasi di Rans Entertainment ini adalah divisi gamenya. Jadi divisi e-sports dari Rans ini menjadi daya tariknya. Berarti kalau MTech sudah masuk ke sana, berarti brand-brand lain seperti Telkom, Warung Abnormal, ini akan menggayat tim-tim lain dari e-sports lain untuk bermitra. Dan di 2020 yang lalu kan kita buat
salah satu momentum ya, yaitu One Esports yang kita adakan turnamen Mobile Legends Professional League Invitational ya tahun itu, dan ditonton lebih dari 65 juta orang di Asia Tenggara. Nah, karena esports ini udah jadi cabang olahraga di PON 20 Papua 2021, berarti ini akan ada nih kejurnas setiap tahun. Dan yang tadi diinginkan, kalau kita lihat harapannya sih lebih banyak game lokal ya. Dari 5 game yang dipertandingkan di PON, Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, eFootball, dan 1 esports lokal yaitu Lokapala dari Antarupa Studio. Jadi menurut saya Lokapala ini bisa nanti dipertandingkan di Piala Presiden, dan harapan saya kita jadi tuan rumah deh di negeri sendiri. Siap. Ini udah saatnya. Dan juga kita harap program-program ini bisa membantu mengakselerasi pertumbuhan industri game lokal. Dan tidak hanya didominasi di mobile dan PC, tapi juga kita bisa masuk nanti ke pasar konsol dan juga luar negeri. Luar biasa. Mantap. Ya, sampai eFootball. eFootball tuh menarik juga, Paps. Dia dari main FIFA, main di PS, dia bikin gamenya mobile, main bola mobile. Karena mau ngejar yang game-game mobile ya. Benar. Tapi aku setuju tadi yang Paps Sandi bilang Rans e-sport segala macam, bagus tuh Paps ya. Karena kemarin aku kan belajar juga soal e-sport. Aku nih lagi penjajakan juga Paps, kalau perusahaan Paps mau invest juga boleh. Aku memang lagi udah 2 bulan 3 bulan terakhir. Oke, kita japrian. Oke. Aku bikin e-sport. Kemarin aku pelajarin ya. Kan turnamen e-sportnya tuh kan ada banyak ya, ada Free Fire, PUBG, Mobile Legends, yang besar-besar aja yang aku pilih, yang view-nya banyak lah. Istilahnya kalau buat iklan baju tuh bagus. Kan salah satu yang paling gede itu namanya MPL. Nah, MPL ini kan bukan buat Indonesia kan, tapi kemarin diadain di Bali. Setahu aku ya, sebelum ini masuk ikut MPL itu kan hadiahnya, kalau nggak salah ya, hadiahnya nanti kalau menang nih ya 1 M-an ya, in total 5 M. Tapi buat daftarnya itu $1 juta, berarti sekitar 14 M. Dan kabarnya ini nggak tahu bener atau enggak, Paps, tahun ini kalau mau ikut MPL $2 juta. Jadi kita mau ikut memperebutkan hadiah 1 M-an itu. Tapi semua orang tuh bayar $2 juta, jadi hampir 30 M. Dan itu orang ngantri katanya. Itu yang aku dapat info. Wah, berarti orang tuh di situ bener-bener exposure kan, bukan ngitung hadiahnya lagi, price-nya yang didapat. Exposure tinggi yang didapat, berarti iklannya segala macam. Itu yang aku bilang, wah, ini salah satu industri yang menurutku di luar nalarku loh. Orang bisa ikut. Jadi udah kayak turnamen liga bola. Iya. Budget pengeluaran lebih banyak, pialanya nggak seberapa hadiahnya. Nah, disitulah yang aku lihat kenapa pemain, kemarin aku lihat ada pemain RRQ ya, itu namanya Lemon, itu kalau nggak salah harganya, satu pemain 8 miliar, itunya, harganya. Jadi kalau kita mau beli 8 M, pemain Mobile Legends gitu loh. Maksudnya, ternyata sampai pricey-nya tuh seksi banget gitu. Ya sama sih seperti NBA, sama seperti Premier League dan juga bola di Indonesia kan, yang diperebutkan piala tuh intrinsiknya kan hampir. Tapi kan dari segi broadcasting right, merchandise, sponsorship, dan buat sekarang banyak sekali investor invest, termasuk Atta Halilintar di klub-klub bola itu, karena kan IP rights-nya itu kan, misalnya PS Pati itu punya IP dia AHA PS Pati ini memiliki intellectual properties yang nanti bisa menjadi komoditas merchandise, mungkin game, mungkin konten, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya we're just in the beginning. Ini akan evolve secara besar. Nah, tugas kita sebetulnya Mas Cipto sama Atta, gimana Indonesia jangan terus-menerus jadi pasar. Kita harus jadi produsen. Kita harus produce, baik itu konten, baik itu game developer, dan jangan hanya ngadain turnamen-turnamen terus. Malah kadang-kadang kita turnamen di sini, udah turnamennya orang Indonesia, tapi terus kita bayar turnamen fee-nya ke luar negeri juga gitu. Kan konyol.
Oke, Paps. Podcast Paps Sandi ini selalu ada kejutan. Ini adalah Wah. box yang disebut sebagai Wonderful Box. Oke. Ada suara cintanya nih, Paps. Iya, silakan dibaca. Masing-masing akan diberi 2 kata petunjuk secara bergantian. Peserta harus temukan 5 kata lainnya dari kata petunjuk yang diberikan dalam waktu yang ditentukan. Kata yang ditemukan tidak boleh kata singkatan dan melebihi dari kata petunjuk yang ada. Aku dulu, ini saya untuk Mas Cipto. Boleh. Katanya adalah ini dia. Wah. Cemerlang. Silakan 5 kata berbasis cemerlang. Elang. 1. Rem. Boleh rem. 1. Rem. 2. Lem. Lem. 3. Remang. Remang. 4. 1 lagi. Kalau angel bukan ya bahasa Jawa ya? Itu angel. Kalau gamer bisa juga sih itu. Oh bener, gamer. Gamer. Boleh. G-A-M-E. Boleh lah, kita kan di game. Gamer. Siap. Mantap. 5. Sekarang Mas Cipto. Oke, coba. Wah, yang ini kayaknya gampang nih. 1, 2, 3. Waduh. Aku dulu ya. Nasi. Oke. Nasi 1. Teras. Teras. 2. Oke, 2. Sial. Oke, 3. Rasa. Rasa. 4. Oke, 4. Tonsil. Tonsil, oh mantap. Tonsil. Tonsil. Oke. Tonsil. Wah, katanya susah banget. Bisa juga ya. Tonsil. Oke, atas sekarang. Oke. Nah, Wah, Kemenparekraf. Nggak boleh merek deh. Gak boleh merek. pare. Pare. 1. Permen. 2. Kerap. Kerap boleh dong, kerap. Boleh. Kerap. Boleh. Kerap. Apa? 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 4. Menara. Benar. Oh, panjang bener. Menara. Oke. Giliran aku, nah ini gampang nih. Oh, kalau pendek jadi susah ya. Pil. 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 Oke. Rapi. Terapi. Wah, mantap. Oke, 2. Rapi sama terapi. Ada 3. Maret. Bulan itu. Maret ada. Ada. Maret ada. Maret. 4. 1 lagi. 5. Rame. Rame 5. Yes. Mantap. Seru juga ya. Seru Mantap juga. juga, Ternyata. Ini enak nih kalau habis lagi main game nih. Oke. Oke, ini terakhir ya. Terakhir. Oh, ini harap. Tuh. Ini ternyata diam-diam ini nih jeritan hati semua orang di sini nih. Apa tuh? Ini dia. Liburan. Liburan Nataru ditiadakan. Aduh. Bully. Bully, oke, boleh. Bully masuk Pak Eko. Biru. Biru. Boleh, 2. Terus. Nari. 3. Nari 3. Ubin. Ubin Wah, 4. diambil semua ini parah. Ibu penting bro, ibu. Oh iya. Oh ya, oke, 5. Lupa pada yang punya ibu semua. Mantap. Itu paling penting. Itu paling gak kelihatan ya. Aduh. Ibu 5. Terakhir udah. Bangkit. Wes. Bangkit. Tiba. Kita. 3. 3. Tiga, Yes, oke. 3. Tangki. Tangki 4. Ban mobil. Ban 5. Semuanya. Ditutup dengan pantun katanya nih Pak. Mantap. Hari Senin enaknya makan ketan disuapin pacar yang perhatian. Cakep. Ayo kita dukung industri permainan untuk bisa mendunia dan jadi terdepan. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di support semua pergerakannya Kemenparekraf Indonesia. Yeah.